Ya, pemirsa masih bersama NTV Prime dan saya masih bersama Menkominfo Budi Ari Setiadi. Pak Budi, kita bicara soal politik sedikit ini Ya. karena 6 bulan menuju transisi pergantian kepemimpinan. Ya. Apa yang kira-kira sudah disiapkan untuk estafet kepemimpinan ke pemerintahan baru khususnya untuk Kominfo? Jadi kita waktu 6 bulan ini masih panjang kan. Masih panjang ya? Saya sudah sampaikan ke teman-teman bahwa 6 bulan ini kita justru masih banyak yang bisa kita kerjakan. Pekerjaan-pekerjaan rumah kita. Karena digital transformation atau transformasi digital ini menjadi isu yang sangat penting buat Indonesia. Oke. Karena transformasi digital ini syarat dan prasyarat untuk Indonesia bisa melompat maju. Oke. Terutama dalam berbagai isu strategis. Kita kan punya masalah, bukan masalah, punya tantangan soal infrastruktur, soal government teknologi atau GovTech, atau pemerintahan digital government, juga bagaimana ekonomi digital kita lebih bertumbuh, dan yang tadi yang saya sebut tadi, digital society kita harus kuat, harus bisa menerima perubahan. Dan syukurnya, kita harus bersyukur nih, bonus demografi kita itu mensyaratkan itu semua. Kita ini negara yang optimis loh. Bayangkan ya, 26% penduduk kita ini milenial, 28% Gen Z, udah 54% kan, 11% anak kecil. Jadi betul-betul penduduk Indonesia ini yang disebut penduduk Indonesia, kita punya 65% isinya kaum muda. Nah, kaum muda optimis gitu. Jadi kita nih harus memanfaatkan. Jadi kalau teriak-teriak soal memanfaatkan bonus demografi ini, karena kita punya potensi ini, dan anak-anak muda itu adaptif terhadap perkembangan teknologi, nggak resisten gitu loh. Iya. Semuanya otomatisasi, jalan-jalan gitu loh. Terus juga mau menerima berbagai inovasi. Baik, jadi cukup optimis ya sebenarnya tantangan-tantangan itu nanti akan mudah. Bangsa kita itu adalah bangsa yang optimis. Karena apa? Karena isinya anak muda. Anak muda itu mimpinya masih panjang. Dreamnya masih jauh. Beda sama orang-orang tua, dreamnya udah dikit. Jarak pandangnya udah, auditionnya nggak terlalu jauh. Kalau anak muda kan mimpinya mau jadi ini, mau bikin ini. Nggak apa-apa. Tugas kita ya adalah bagaimana memfasilitasi anak muda. Oke, Pak Budi sebagai Ketum Projo, saya agak belok sedikit nih. Sebagai Ketum Projo, dengan turbulensi di pemilu 2024 kemarin, seperti apa suasana kebatinan di para relawan Projo? Solidkah atau terbelahkah atau seperti apa nanti untuk pemerintahan ke depan? Projo solid dong. Solid. Projo kan ikut arahan Pak Solid Jokowi. mendukung pemerintahan Prabowo berarti? Loh ya pasti kita yang menangkan, merancang, kita yang ngatur dari musyawarah. Proses 2 tahun loh. Pak Prabowo Pilpres 2024 kita siapin 2 tahun. Tidak ada perpecahan di dalam ya? Ada yang mau aspirasi itu, tapi kan terlalu kecil lah. Gitu. Mayoritas gerbong Projonya kan ke Prabowo Gibran 02. Oke, kalau Pak ada usaha-usaha tapi nggak mampu. Nggak mampu, tidak pecah sama sekali berarti ya. Oke, kalau Pak Budi sendiri komunikasinya dengan Pak Prabowo seperti apa? Ya kita semuanya hubungan baik dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo. Kita selalu diskusi tentang berbagai hal yang strategis. Gitu. Kira-kira akan ditawari kursi menteri lagi untuk pemerintahan ke depan? Pak Presiden. Tunggu aja lah, kita mah ikut perintah aja. Oke, kalau dari Pak Jokowi ada arahan tertentu tidak untuk para relawan Projo saat ini? Ya, apakah memang harus mendukung anaknya yang menjadi wapres? Pasti. Pak Jokowi ini memberikan, karena terus terang kalau dalam baca kita nanti review jejak digital kita, memang kita bukan termasuk apa. Kita ini awal dari 2022. Kita udah bicara dengan Pak Prabowo dalam berbagai hal, bahwa kemungkinan Pak Prabowo untuk gabung untuk menjadi presiden. Saya udah bilang sama Pak Prabowo, Pak bisa jadi presiden kalau bersama Pak Jokowi. Beliau setuju. Makanya solid. Makanya kalau udah upaya ngadu domba Prabowo Jokowi mah udahlah sia-sia itu. Gitu. Kita juga berharap bahwa pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini bisa solid, bisa sukses. Karena apa? Kuncinya itu disampaikan oleh pandangan seluruh dunia ya. Kalau kita mau jadi negara maju 2045, pemerintahan ini harus berkelanjutan terus. Nggak bisa putus, harus berkelanjutan. Karena kalau berkelanjutan nanti patah lagi. Beda kalau negara-negara yang udah matang. Kita ini negara yang sedang menuju menjadi negara maju. Sehingga kepemimpinan nasional kita tuh harus berkelanjutan.
begitu. Jadi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu kelanjutan. Nanti Pak Prabowo ke siapa ya kelanjutan lagi. Gitu. Tapi yang pasti kita dimodali oleh kondisi demografis di mana masyarakat kita, warga kita yang kebanyakan kaum muda itu orang-orang yang optimis. Gitu. Anak muda optimis, semangat gitu. Penuh semangat gitu. Ada pesan khusus dari Pak Jokowi mungkin ke Pak Budi? Ya pesan selalu kita jagain. Kita jaga kelanjutan pembangunan ini. Karena mimpi kita kan menjadi Indonesia. Jadi gini loh, goal berlayar kita adalah di tahun 2045 kita harus menjadi negara maju. 2045. Nah, potensi sebuah negara menjadi negara maju itu belum tentu setiap 100 tahun. Setiap 500 tahun. Jadi di tahun 2024 sampai 2045 ini potensi terbesar kita nih. Karena belum tentu ntar di masa-masa berikutnya kita punya potensi Kesempatan lagi. Itu 500 tahun sekali loh. Iya. Dan banyak contoh negara-negara di Amerika Latin misalnya yang gagal akhirnya terjebak dalam middle income trap. Ya begitu-begitu aja negaranya. Nggak bisa lompat. Nah kita berharap Indonesia bisa lompat menjadi negara. Baik, ini pertanyaan terakhir untuk Pak Budi. Kira-kira kalau secara pribadi, tantangan atau target apa yang ingin dicapai dalam jangka pendek nih 6 bulan ke depan yang kemudian Bapak ingin raih sebelum kemudian Oktober 2024? Banyak berbagai isu yang kita mau selesaikan, misalnya soal National Data Center, pusat data nasional yang di Cikarang kita mau selesaikan sebelum periode ini berakhir. Itu bisa kira-kira Pak? Oke. Terus juga pusat laboratorium uji telekomunikasi, mungkin bulan Mei selesaikan. Itu terbesar di Asia Tenggara. Terbesar di Asia Tenggara, oke. Udah kita selesaikan, mudah-mudahan nanti diresmikan oleh Pak Presiden, kita tunggu waktu yang tepat. Terus yang ketiga, bagaimana menyelesaikan infrastruktur digital ini, terutama di Indonesia Timur. Oke. BTS-BTS yang belum terbangun karena kahar di Papua dan sebagainya yang juga kita selesaikan. Itu masih tantangan terbesar ya Pak ya. Bukan, di Indonesia Timur? Kita ini kan negara dengan demografi yang unik, sehingga tantangan pembangunan infrastruktur digital juga berbeda dengan negara-negara yang daratan saja gitu loh, atau kota kayak Singapura. Beberapa negara yang kota daratan gampang sekali infrastruktur digitalnya. Kita 17.000 pulau. Terus bentangannya dari Sabang sampai Merauke begitu luas. Iya. Terus kita tidak bisa single teknologi, nggak bisa satu teknologi. Dari mulai kabel, wireless sampai satelit, semuanya harus combine. Beda sama pilihan dari negara-negara yang geografisnya tidak terlalu menantang. Mungkin tidak kepulauan sebesar Indonesia begitu. Geografisnya sangat menantang. Gitu. Yang saya tanda tanya kadang-kadang adalah pemerataan. Saya khawatir. Bukan saya khawatir, saya risau terus terang aja dengan pemerataan. Oke. Karena kecepatan kemajuan ini sama nggak yang di Jawa dengan yang di luar Jawa. Oke. Baik, Pak Budi terima kasih untuk waktunya. Semoga target-target jangka pendek yang 6 bulan tadi bisa tercapai dan semoga semuanya kemudian bisa sukses untuk Pak Budi dan jajaran di Kominfo. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa demikianlah NTV Prime untuk saat ini.